Setiap tahun, menjelang Idul Fitri, sesuatu yang luar biasa selalu terjadi di Indonesia. Ratusan juta orang bergerak serentak meninggalkan kota, memenuhi jalan tol, pelabuhan dan bandara, membawa pulang bukan hanya rindu, tetapi juga uang berlimpah. Fenomena ini bukan sekadar tradisi budaya tahunan yang biasa. Dari sudut pandang para ekonom dunia, mudik adalah salah satu peristiwa redistribusi kekayaan terbesar yang terjadi secara rutin di Indonesia. Bahkan boleh jadi di seluruh dunia. Lebaran 2026 kembali mempertegas semua hal ini. Kementerian Perhubungan memproyeksikan pergerakan 143,91 juta orang, setara 50,6% penduduk Indonesia. Itu berarti lebih dari separuh negeri ini berpindah tempat dalam waktu yang hampir bersamaan setiap tahun. Tidak ada festival, konser, pameran besar atau peristiwa sosial manapun di dunia yang sanggup menandingi skala mobilitas ini. Mudik adalah satu-satunya fenomena di mana setengah penduduk sebuah negara besar bergerak nyaris serentak tanpa komando resmi. Angka mudik memang selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Rekor tertinggi dicapai pada 2024 dengan 193,6 juta pemudik. Tahun 2025 turun menjadi 154,6 juta. Namun, proyeksi 2026 justru membawa kabar kejutan di sisi nilai ekonomi. Center of Reform on Economics memproyeksikan perputaran uang Lebaran 2026 menembus angka 190 triliun rupiah, melonjak signifikan dibandingkan kisaran 137 triliun rupiah hingga 157 triliun rupiah pada tahun-tahun sebelumnya. Paradoksnya, lebih sedikit pemudik, namun lebih besar uang beredar. Jawabannya sederhana, uang yang dibawa tiap keluarga terus naik. Kadin Indonesia memperkirakan rata-rata setiap keluarga membawa 4,125 juta rupiah, naik 10% dari tahun lalu. Daya beli tertekan, namun tradisi tetap ditunaikan dan pengeluaran lebaran diprioritaskan. 190 triliun rupiah adalah angka yang sangat sulit dibayangkan secara abstrak. Jumlah itu setara hampir 3 kali lipat APBD DKI Jakarta 2026. Berputar bukan dalam 1 tahun penuh, melainkan dalam rentang kurang dari 2 minggu saja. Uang itu mengalir kemana-mana dengan sangat cepat. Tiket transportasi, biaya tol, bahan bakar, servis kendaraan, oleh-oleh khas daerah, baju baru, kue lebaran, zakat, THR keluarga, hingga hampers untuk tetangga. Semua bergerak dalam hitungan hari. Sekitar 60% perputaran uang mudik terjadi di Pulau Jawa. Jawa Tengah menjadi tujuan utama dengan 38,71 juta pemudik yang menuju wilayah itu. Disusul Jawa Timur, lalu Jawa Barat sebagai provinsi tujuan ketiga terbesar. Bank Indonesia menyiapkan 185,6 triliun rupiah uang layak edar untuk menghadapi lonjakan kebutuhan likuiditas. Ini bukan perputaran uang, ini adalah tangki bahan bakar yang sudah diisi penuh agar mesin ekonomi mudik tidak berhenti di tengah jalan. Layanan penukaran uang tersedia di 2.883 titik dengan 8.755 layanan di seluruh Indonesia. Bank Mandiri menyiapkan 44 triliun rupiah, BNI 23,97 triliun rupiah, BSI 16 triliun rupiah. Sistem keuangan nasional bersiaga penuh melayani satu peristiwa ekonomi tahunan ini. Menariknya, ekonomi mudik kini tidak lagi sepenuhnya berwajah tunai. Transaksi QRIS selama Ramadan tumbuh 111% per pengguna secara tahunan. Pembayaran non-tunai via mobile banking melonjak, bahkan di desa-desa yang dulu hanya mengenal transaksi konvensional. Di balik semua angka itu, ada satu instrumen yang menjadi bahan bakar utamanya, tunjangan hari raya. Pemerintah mengalokasikan 55 triliun rupiah untuk THR ASN dan pensiunan pada 2026, dicairkan sejak 26 Februari, lebih awal dari biasanya. Pencairan lebih awal bukan kebetulan. Ini adalah strategi stimulus ekonomi yang terencana. Semakin cepat THR cair, semakin cepat uang berputar ke pasar.
Pemerintah paham bahwa momentum konsumsi Lebaran hanya berlangsung singkat dan tidak boleh terlewat. Logikanya sederhana namun kuat. Ketika pekerja menerima THR, hampir seluruhnya langsung dibelanjakan, tidak disimpan di deposito, tidak diinvestasikan. Uang itu mengalir deras ke pasar tekstil, toko kue, konter tiket, dan warung-warung di seluruh kampung halaman. Efek pengganda ini, yang ekonom sebut multiplier effect, menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif. Konsumsi rumah tangga menyumbang 54% pertumbuhan ekonomi nasional. Suntikan THR adalah pemantik yang terus menyalakan mesin konsumsi besar itu setiap tahun. Transportasi adalah sektor yang paling jelas panen raya. Mobil pribadi mendominasi dengan 76,24 juta pemudik melewati jaringan tol sepanjang 3.115 km. Di belakangnya, 24 juta lebih pemudik bersepeda motor memenuhi jalur-jalur arteri di seluruh Jawa. Kemenhub menyiapkan 31.000 unit bus, 840 kapal laut, 254 kapal penyeberangan, 372 pesawat udara, dan 3.687 unit sarana kereta api. Operasi Ketupat 2026 turut melibatkan 161.243 personil gabungan untuk selalu menjaga kelancaran arus mudik Lebaran. UMKM adalah sektor yang merasakan dampak paling langsung dari arus mudik. Warung kecil di jalur arteri non-tol kebanjiran pelanggan. Pengusaha makanan khas daerah, penjual batik, dan perajin souvenir menikmati musim panen singkat yang luar biasa. Sektor pariwisata ikut menuai berkah besar. Banyak pemudik menjadikan perjalanan ini sebagai kesempatan berwisata bersama keluarga. Destinasi wisata di daerah tujuan mudik mencatat lonjakan kunjungan. Lebaran 2026 pun berdekatan dengan libur nyepi, menciptakan libur panjang. Retail modern dan pasar tradisional sama-sama merasakan berkah yang serupa. Survei Snapcart mencatat 75% masyarakat memperkirakan pengeluaran mereka meningkat saat Lebaran. Kategori belanja terbesar meliputi makanan dan minuman, pakaian baru, serta kebutuhan perjalanan mudik. Namun, selama sebagian besar tahun, ekonomi Indonesia berjalan sangat sentralistis. Uang berputar di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Para pekerja perantau menghasilkan pendapatan di kota, tetapi uang mereka hampir sepenuhnya mengendap di sana. Lalu datanglah mudik. Dalam hitungan hari, sekitar 60% perputaran uang itu berpindah ke daerah. Desa-desa yang selama setahun sepi aktivitas ekonomi tiba-tiba menggeliat. Warung makan penuh sesak, pasar tradisional tak lagi muat menampung pembeli. Riset Kementerian Keuangan mencatat lonjakan konsumsi Lebaran dapat meningkatkan aktivitas ekonomi daerah hingga 20–30% lebih tinggi dari bulan normal. Mudik turut berkontribusi sekitar 1,5% terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan nasional. Ini adalah redistribusi ekonomi informal yang tidak bisa ditiru oleh instrumen kebijakan apapun. Tidak ada program pemerintah manapun yang mampu memindahkan ratusan triliun rupiah dari kota ke desa dalam waktu seminggu, seorganik dan sealami mudik. Ada dimensi yang sering luput dari perhatian. Pemudik tidak hanya membawa uang ke kampung, tetapi juga pengetahuan, jaringan, dan cara pandang baru. Sosiolog menyebutnya remitansi sosial, modal yang sulit diukur angkanya, tetapi dampaknya sangat nyata. Namun, di balik gegap gempita angka makro itu, ada realita yang jauh lebih getir. Tekanan ekonomi rumah tangga semakin terasa, terutama di kalangan kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung utama konsumsi nasional Indonesia. Tekanan itu berlapis-lapis nyata. Pertama, harga kebutuhan pokok terus naik menjelang Lebaran. Kedua, biaya perjalanan mudik tetap tinggi meski diskon tersedia. Ketiga, pelemahan nilai tukar rupiah. Keempat, meningkatnya ketergantungan kelas menengah pada utang jangka pendek. Data OJK menunjukkan outstanding pinjaman daring Januari 2026 mencapai 98,54 triliun rupiah, naik 25,52% secara tahunan.
Rasio gagal bayar lebih dari 90 hari atau TWP 90 mendekati 4,38%, semakin dekat ke ambang waspada 5%. Ekonom Ahmad Nur Hidayat dari UPN Veteran Jakarta menggambarkan pergeseran dari makan tabungan menjadi makan utang di kelas menengah. Bagi sebagian keluarga, Lebaran kini bukan soal kemampuan merayakan, melainkan mengelola utang agar masih bisa merayakan. Survei Snapcard mencatat 75% masyarakat memperkirakan pengeluaran Lebaran mereka akan meningkat tahun ini. Namun bagi banyak dari mereka, lonjakan pengeluaran itu tidak diiringi kenaikan pendapatan yang setara. Disinilah tekanan sesungguhnya terasa paling menyengat. Pertanyaan terpenting sebenarnya bukanlah berapa besar perputaran uang mudik, melainkan berapa banyak yang bisa dioptimalkan untuk dampak yang lebih permanen. UMKM desa selama ini hanya menikmati lonjakan Lebaran beberapa hari, lalu kembali sepi seperti biasa. Padahal momentum ini bisa menjadi pintu masuk yang sangat strategis. Oleh-oleh yang dibawa ke kota adalah iklan paling organik yang ada. Produk lokal yang dikonsumsi saat mudik bisa menjelma menjadi pesanan rutin sepanjang tahun berikutnya. Peneliti INDF menekankan pentingnya penguatan infrastruktur digital di luar Jawa agar potensi ekonomi daerah dapat berkembang merata. Ketimpangan akses internet membuat UMKM daerah belum bisa sepenuhnya menangkap gelombang besar ekonomi digital Lebaran yang terus membesar. Lebaran 2026 adalah cermin sejati. Cermin dari kekuatan konsumsi domestik yang tangguh, sekaligus dari kerentanan yang masih perlu dibenahi. Mudik membuktikan bahwa ekonomi rakyat bergerak bukan karena regulasi, melainkan karena rindu keluarga dan kampung halaman.